فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah Masjid Al-Marzuq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dengan penuh rasa syukur kepada Allah dan mengucap segala bentuk puja dan puji kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala bentuk kebaikan sehingga kita dimudahkan untuk mendalami agamanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah fahamkan dia pada agamanya. Maka salah satu bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dengan Allah dudukkan kita semua di satu majelis yang mulia ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga berbuah amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu hadis yang penting juga. Bahkan para ulama sepakat akan agungnya hadis ini berkaitan tentang poros pokok-pokok pembahasan di dalam agama Islam, yaitu hadis yang ke-6 yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kumpulan hadis-hadisnya yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat bernama An-Nu'man ibn Bashir yang berkunyah Abu Abdullah radhiyallahu anhuma, yang artinya sahabat Nu'man dan juga ayahnya adalah seorang yang muslim, sehingga para ulama ketika mendoakan beliau doakan juga bapaknya. Disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, artinya dia dan juga bapaknya. Dan banyak di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang tuanya tidak seiman, sehingga yang didoakan hanya sang sahabat tanpa bapaknya. Seperti Umar bin Khattab disebut radhiyallahu anhu, namun ketika disebut anaknya, putra beliau Ibnu Umar, atau sering disebut Abdullah Ibnu Umar, para ulama mendoakan dua-duanya karena dia dan juga bapaknya, sahabat Umar bin Khattab, adalah seorang yang beriman. Kemudian beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pernah kita bahas juga, di antara lafaz periwayatan hadis yang paling kuat adalah ketika sang periwayat mengatakan sami'tu. Sang periwayat mengatakan sami'tu, yang artinya aku mendengar, yang mengindikasikan bahwasanya periwayat ini langsung mendengarnya di hadapan Rasulullah SAW. Karena apabila ada beberapa lafaz-lafaz yang lain, ya, seperti qala Rasulullah, ya, langsung yang mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, ada kemungkinan dia mendengarnya dari seorang perantara atau dengan cara yang lain yang tidak
mengindikasikan pertemuan langsung antara dia dengan Rasulullah SAW saat mendengar hadis ini. Namun lafaz atau ucapan sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, itu menunjukkan bahwa sahabat ini benar-benar mendengarkannya, mengindikasikan bahwa sahabat ini mendengarkannya langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram. Karra'i yara hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi penting sekali hadis ini di dalam pembahasan tentang pokok-pokok agama Islam. Di dalam hadis ini secara umum Nabi SAW mengingatkan kita untuk memperhatikan segala yang kita terima, segala yang kita makan, minum, pakai, atau kita dapatkan, kita usahakan. Dengan sabda Nabi bahwasanya setiap yang halal itu jelas, setiap yang haram itu jelas. Ketika seseorang sudah mengambil yang halal, kemudian mencoba meninggalkan yang halal, yang haram, maka dia telah melakukan sesuatu yang diharapkan secara umum di dalam agama ini, yaitu mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Namun ternyata ada poin plus, ada nilai yang berlebih ketika seseorang, dan memang ini sudah menjadi sunnatullah, seseorang merasa ragu akan kehalalan atau keharaman suatu barang, suatu makanan, suatu harta, atau suatu hukum di dalam agama, suatu ibadah mungkin, atau suatu tata cara mungkin. Dia ragu antara kejelasan halalnya atau kejelasan haramnya. Yang ini disebut di dalam hadis ini dengan istilah syubhat. Disebut dengan istilah syubhat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum atas sesuatu itu terbagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama adalah sesuatu yang halal, pasti halalnya, yang mudah diketahui oleh seluruh manusia dengan dalil yang begitu jelas, kemudian dalam bentuk barang yang begitu jelas, seseorang mudah sekali, bahkan orang awam bisa mengetahui bahwasanya itu halal. Maka hal yang halal ini yang seseorang tidak akan dicela ketika dia mengambilnya, ketika dia memakannya, ketika dia menggunakannya. Contoh seperti buah-buahan, kemudian tanaman-tanaman yang halal, baju-baju yang tidak haram, pakaian-pakaian yang dia beli dengan hasil kerja dia sendiri, menutup aurat, digunakan untuk hal yang halal. Yang bisa kita katakan, karena kita pernah sebut ya, tentang hukum asal segala sesuatu yang berkaitan tentang dunia, berkaitan tentang adat seorang manusia, hukum asalnya adalah mubah. Sehingga ketika kita menyebutkan atau menghitung sesuatu yang halal, maka tidak terhitung, tidak terbatas. Tidak terbatas jumlah yang halal ini. Kemudian macam yang kedua adalah sesuatu yang jelas pasti keharamannya. Sama seperti kejelasan sesuatu yang halal,
Seorang yang awam begitu mudah sekali untuk mengetahui bahwasanya ini hukumnya haram. Dia sudah tahu dalilnya. Begitu jelas dalil ini menunjukkan bahwasanya barang itu hukumnya haram. Contoh, berzina, ya, perbuatan yang jelas-jelas haram. Minum khamar, ya, mencuri, kemudian hewan-hewan yang diharamkan seperti, mohon maaf, anjing, babi. Ini sudah jelas keharamannya, ya. Dan begitu dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita masuk pada macam perkara yang ketiga atau hukum yang ketiga, yaitu sering disebut asyubuhat atau mushtabihah, samar-samar. Tidak mudah kita identifikasi ini halal atau haram. Dan penyebab sesuatu diragukan kehalalan dan keharamannya banyak. Ya. Di antara penyebabnya adalah mungkin ketidakjelasan dalam suatu dalil. Karena dalam suatu dalil termasuk dalam hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan kepada kita, mereka memiliki derajat kesahihannya masing-masing. Yang paling tinggi adalah yang disebut mutawatir, yang paling sahih. Ketika sebuah kelompok meriwayatkan kepada sebuah kelompok, sampai kepada kita, yang kelompok-kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang thiqah, adil, yang tidak fasik, hafalannya kuat, yang tidak mungkin mereka keliru, tidak mungkin mereka juga bersekongkol atas sebuah dusta. Itu namanya mutawatir, hadis-hadis mutawatir. Dan banyak hadis-hadis mutawatir yang sampai kepada kita. Kemudian di bawahnya ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh hanya beberapa gelintir orang saja, 1 atau 2 atau 3. Kemudian level hafalannya atau kesolehan periwayat hadis lebih rendah, ya, yang membuatnya hadisnya derajatnya turun dari yang sahih menjadi hasan, ada hasan li ghairihi, sampai yang dhaif dan seterusnya. Yang kebanyakan hadis-hadis yang semacam ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan hadisnya sahih, bisa diterima, sebagian mengatakan hadisnya tidak sahih, tidak diterima. Maka pada dalil-dalil yang dikhilaf atau diperselisihkan oleh para ulama ini membuat sebuah hukum menjadi samar. Tidak jelas kepastiannya, oh ini halal atau haram. Dikarenakan apa? Dikarenakan keraguan pada kesahihan suatu dalil. Apakah dalil itu sahih atau tidak? Ini sebab yang pertama. Ya, khilaf dari dalilnya, apakah dalil itu sahih atau tidak. Yang kedua, dari dalil itu sendiri ketika sudah sahih, petunjuk yang ada di dalam dalil itu, apakah dalil itu benar-benar menunjukkan pada suatu barang yang pasti atau pada hal yang lain. Dalilnya sahih, riwayatnya sahih, namun dari sisi matannya, dari sisi isinya, para ulama khilaf apakah makna dari hadis ini menunjukkan barang fulan ini halal atau haram. Yang dimaksud apakah barang ini ataukah barang yang lain. Yang dimaksud adalah hukum ini ataukah hukum yang lain. Jadi penyebab yang kedua dari sisi makna sebuah hadis atau sebuah dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Sehingga mereka berselisih pada kesimpulan sebuah hukum. Karena tadi ya makna dalilnya diperselisihkan. Dua sebab inilah yang dibahas di dalam usul fikih, ya. Secara singkat disebut sebagai tahqiqul manat atau takhrijul manat. Ya. Takhrijul manat kurang lebih membahas penyebab yang pertama, tahqiqul manat membahas penyebab yang kedua. Dan kita tidak akan membahasnya karena bukan kapasitas kita juga. Ada di bab khusus, pembahasan khusus. Kita lebih fokus pada kesimpulannya. Ketika dua sebab ini ada dalam suatu dalil, yang pertama, sebab pertama, hadis itu sahih atau tidak. Yang kedua, maknanya pasti atau tidak.
maka menghasilkan sebuah hukum yang samar pula antara halal atau haram, boleh atau tidak. Kita kerjakan, kita makan, kita gunakan dan lain sebagainya. Ketika seseorang dalam posisi seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan bahwasanya perkara-perkara ini disebut syubhat, yang apabila seseorang meninggalkan syubhat-syubhat ini, dia telah dianggap sebagai orang yang terbebas, selamat agamanya maupun kehormatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Dan status syubhat-syubhat ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafadznya, "La ya'lamuhunna katsirun minan nas." Yang artinya banyak di antara manusia tidak mengetahui hukumnya. Banyak di antara manusia yang masih benar-benar di pemahaman dia 50-50, setengah-setengah. Dia belum bisa memastikan apakah ini halal atau haram. Namun banyak juga di antara manusia yang tahu hukumnya. Namun mereka orang-orang khusus, para ulama yang tidak hanya tahu dalil, tapi tahu tentang sebab sebuah dalil, tahu juga tentang makna bahasa-bahasanya, istilah-istilahnya, sehingga dia mudah sekali menentukan bagi dia dengan potensi yang dia miliki dalam ilmu agama, segala ilmu alat yang dia miliki, dia mudah untuk mengidentifikasi sebuah hukum. Lain dengan orang awam, kebanyakan orang awam kata Nabi, la ya'lamuhunna, tidak tahu perkara-perkara syubhat ini, sehingga mereka orang-orang awam asal ambil saja, asal makan saja dan lain sebagainya. Namun bagi sebagian orang, termasuk para ulama, mudah bagi mereka untuk mengetahui, oh ini hal yang syubhat, oh ini hal yang ternyata hukumnya lebih dekat ke haram misalnya, oh ini hal yang lebih dekat ke halal sehingga boleh diambil. Dan ketika mereka masih dalam posisi syubhat, termasuk para ulama, mereka mudah untuk meninggalkannya karena mereka mengidentifikasi hal ini syubhat, kemudian faham akan anjuran Nabi, kita harus meninggalkan hal-hal yang meragukan atau hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas kehalalan atau keharamannya. Kan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi mereka yang mau meninggalkan hal-hal ini, disebut oleh para ulama sikap beragama dengan istilah al-wara'. Wara' adalah meninggalkan sesuatu, dia mampu mengambilnya, dia mampu melaksanakannya, mampu mengerjakannya, memakannya, meminumnya. Tapi dia lebih memilih untuk menahan diri dia mengambil dan mengerjakan hal-hal itu karena dia takut jatuh pada hal yang haram, dikarenakan hal itu tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan, yang permisalan ini memudahkan kita faham, lalu kita sadar akan pentingnya menjauhi hal-hal yang syubhat ini. Pertama kita sebutkan dulu fadilahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Yang meninggalkan hal-hal syubhat, dia telah menyelamatkan agama dan menyelamatkan harga dirinya, kehormatannya. Din itu untuk urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tinggalkan syubhat, dia selamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya hal yang dia ambil atau dia makan ketika dia tidak tahu halal atau haram, ternyata itu adalah haram, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang meninggalkan hal syubhat, dia telah selamatkan agamanya dia. Dia telah selamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah Subhanahu. Hubungan antara dia dengan Allah. Kemudian fadilah yang kedua adalah selamat kehormatannya. Bagaimana? Bagaimana dia selamat kehormatan atau harga dirinya? Dia selamat dari omongan manusia. Dia selamat dari celaan manusia. Karena ketika seseorang dia mengambil resiko, membuat dirinya berada dalam resiko jatuh pada sesuatu yang haram ketika dia makan sesuatu yang atau mengerjakan sesuatu yang tidak jelas kehalalan atau keharamannya, boleh atau tidaknya, orang yang melihatnya, karena sekali lagi syubhat itu kan berarti pandangan orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini jangan diambil, ada yang mengatakan ini boleh diambil.
Maka bagi sebagian orang yang mengatakan ini jangan diambil, ketika melihat kita mengambil hal tersebut, kita akan diomongin sama orang tersebut. Bagi sebagian orang yang berpendapat ini sebaiknya tidak diambil, tidak dimakan, tapi kita malah memakannya, maka kita telah mengambil resiko diri kita untuk diperbincangkan oleh manusia, sehingga harga diri kita, kehormatan kita dianggap rendah oleh orang-orang yang menganggapnya hal tersebut tidak diambil, tidak dianjurkan. Wah, kenapa fulan mengambil ini? Kenapa fulan makan ini? Kenapa fulan melakukan hal ini? Akan menjadi perbincangan. Makanya di sini Nabi SAW sebutkan orang yang mau berbuat sikap wara. Sekali lagi, dia mampu mengambilnya, dia mampu memakannya, tapi dia berusaha untuk hati-hatilah daripada saya jatuh pada sesuatu yang haram, lebih baik saya tinggalkan. Maka di saat itu agama dia telah dia selamatkan, diri dia diselamatkan dari murkanya Allah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga harga diri dan kehormatan dia juga telah selamat dari omongan manusia. Ini yang dimaksud faqad istabra'a li dinihi, agamanya, wa irdihi, kehormatannya. Lalu Nabi SAW sebutkan untuk orang yang tidak mau bersikap wara, bagaimana kondisi mereka? Nabi SAW sebutkan, faman waqa'a fi syubhat wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang keras kepala, ya, akhirnya dia mengambil hal-hal syubhat yang dia sendiri tidak tahu kehalalan atau keharamannya, ragu-ragu. Kata Nabi, faqad waqa'a fil haram, dia telah jatuh pada hal yang haram. Potongan kalimat ini bisa bermakna dua hal. Makna yang pertama, artinya mengerjakan atau mengambil sesuatu yang syubhat, hukumnya tidak jelas halal haramnya, mengerjakannya disebut hukumnya haram. Membiasakan diri kita dengan sesuatu yang syubhat di dalam agama ini hukumnya haram. Ini makna yang pertama. Nabi SAW sebutkan tadi dalam lafadznya, siapa yang jatuh pada hal yang syubhat, dia telah jatuh pada hal yang haram. Makna yang pertama adalah bermain syubhat hukumnya haram. Makna yang kedua adalah bahwasanya bermain syubhat itu adalah jalan menuju ke tempat atau ke suatu kondisi yang haram. Artinya, dia tidak serta-merta harus jatuh pada hal yang haram, tapi itu lebih banyak membawa seseorang di mayoritas kondisinya jatuh pada hal yang haram. Mana yang makna yang paling benar antara yang pertama atau yang kedua? Mana yang pertama tadi kita sebutkan, bermain sesuatu yang syubhat hukumnya haram. Makna yang kedua, bermain sesuatu yang syubhat bisa membawa kita pada hal yang haram. Makna yang paling benar bisa kita lihat pada potongan hadis selanjutnya, yaitu ketika Nabi SAW membuat permisalan. Ini salah satu bentuk bagusnya dan indahnya cara pengajaran Nabi SAW kepada umatnya. Dengan memudahkan dan menyederhanakan pemahamannya sambil memberikan contoh. Karena dengan contoh seseorang tambah faham. Dengan gambaran, permisalan, seseorang mudah sekali untuk menangkap apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bagaimana permisalan beliau? Kata beliau, karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar perbatasan. Hima itu artinya sebuah tempat yang seorang pemimpin, ya, seorang waliul amr, mengkhususkan tempat itu dan melarang seseorang masuk ke dalam tempat itu. Bagaimana dia melarangnya? Dia buat batas, dia buat pagar, dia buat garis pembatas yang kalau orang melampaui batas ini, dia sudah masuk pada area terlarang. Itu namanya hima. Hima artinya area khusus atau area terlarang. Maka Nabi SAW menggambarkan seseorang penggembala yang menggembala hewan gembalaannya, kambing kah, kuda kah, atau bebek mungkin,
Dia gembala hewan tersebut tapi membuat diri dia beresiko dengan menggembalanya di sekitar area perbatasan itu. Yushiku an yarta'afih, hampir-hampir saja dia masuk ke perbatasan itu, masuk ke dalam area terlarang itu. Yushik dalam bahasa Arab artinya hampir, mendekati. Maka dari kalimat ini, kata para ulama, makna kalimat yang tadi di awal, yang memiliki dua makna, yang paling benar adalah makna yang kedua. Kenapa? Karena Nabi SAW menggambarkan seorang penggembala yang hampir masuk pada area terlarang. Artinya bukan memastikan, tidak pasti seseorang tersebut jatuh pada hal yang terlarang. Tetapi mayoritas orang yang bermain syubhat akan membawa dan menggiring dia pada hal yang haram. Ketika dia bermudah-mudahan, ketika dia tidak terlalu peduli dengan hukumnya, ya udahlah makan aja nggak apa-apa. Tidak jelas keharamannya, dia ambil. Saking dia sering membiasakan diri dengan hal-hal yang syubhat itu, akhirnya dia terbiasa dengan hal tersebut sampai dia jatuh pada hal yang haram. Itu mana potongan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Setiap hal yang syubhat menggiring dan membawa seseorang jatuh pada hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang dia berani-beraninya menggembala di sekitar area perbatasan itu, dan kita tahu hewan gembalaan ya, kadang-kadang susah diatur, ya jumlahnya banyak, ya, mereka nggak mudah untuk kita kejar misalnya, kecuali kalau kita pandai dengan mungkin dengan menggiring senior dari gembalaannya, ya baru nanti yang kecil-kecil mengikuti. Tapi pada asalnya gembalaan itu susah diatur, sehingga kita jangan ambil resiko, jangan sampai gembalaan itu masuk ke area terlarang tadi, yang dilarang untuk dimasuki, rumputnya tidak boleh dimakan, airnya tidak boleh diminum dan lain sebagainya, karena sudah dibuat perbatasan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Karra'yar ahawlal hima yushiku an yarta'afih, ala wa inna likulli malikin hima." Sungguh, kata Nabi SAW, ala itu salah satu kalimat taukid, penegasan, kemudian inna juga sama penegasan, berarti penting kalimat ini untuk kita perhatikan. Kata beliau, sungguh setiap raja itu punya area terlarang, punya lahan khusus yang tidak boleh seorang bebas masuk ke dalamnya. Nabi SAW menggambarkan bahwa setiap orang atau setiap raja itu punya area terlarang. Ala wa inna himallahi maharim. Lalu Nabi SAW sandingkan dengan area terlarang bagi raja di raja. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga punya area terlarang, yaitu apa? Maharimuh, hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan ini adalah area terlarang yang kita jangan berani-berani untuk masuk ke dalamnya. Agar kita tidak masuk ke dalamnya, kita juga jangan terlalu mendekat. Jangan bermain syubhat yang kita tidak tahu kehalalan atau keharaman, yang kita ragu hukumnya. Ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan makanan-makanan yang haram misalnya dan minum-minuman yang haram. Khamar, daging babi, daging anjing, kemudian hewan buruan yang tidak diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembelihan-sembelihan yang tidak disebut bismillah dalam menyembelihnya. Kemudian hewan-hewan yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah hal-hal yang haram. Maka kita tahu makanan-makanan dan minuman-minuman haram ini adalah area terlarang milik Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Kemudian ada lagi area terlarang dalam muamalah misalnya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan riba, dengan kezaliman, dengan perjudian, kemudian dengan penipuan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi dengan hal-hal muamalah yang lainnya, pekerjaan-pekerjaan manusia yang lainnya, ya, zina, mencuri, dan lain sebagainya. Ini adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga diri kita agar kita selamat agama kita dan agar kita selamat kehormatan kita.
Lalu potongan selanjutnya yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas onggok daging yang ada di dalam jasad manusia, yang insya Allah kita bahas potongan ini di pertemuan mendatang. Kita lebih fokuskan lagi pada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Ya, potongan yang kedua insya Allah kita sisihkan untuk pertemuan mendatang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kita bahas tentang perkara hati. Ya, perkara hati yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang mengkontrol, mengkomandokan seluruh anggota badan. Kemudian di situ nanti ada pembahasan tentang akal. Akal letaknya di mana? Apakah di hati ataukah di kepala? Disebutkan khilaf di antara para ulama dan perlu kita fahami. Dengan dalil-dalil yang ada, bagaimana kita mensikapinya? Insya Allah kita bahas pada pertemuan mendatang. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih tentang sikap wara ini. Kita sebutkan beberapa faedah-faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya oleh hadis ini. Beliau sebutkan bahwasanya tadi ya, segala sesuatu hukumnya ada tiga. Ada tiga macam. Macam yang pertama, yang halal begitu jelas, yang seseorang tidak akan dicela, tidak akan disalahi ketika seorang memakan atau mengambilnya, mengerjakannya, yaitu segala sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan. Ketika kita menikmati hasil uang kita untuk makan makanan yang enak, selama itu halal, orang tersebut tidak tercela di dalam agama maupun kehormatannya. Ketika dia mengambil hiburan-hiburan yang halal, ya, rekreasi, ya, piknik dan lain sebagainya, dia mendengarkan suara-suara yang halal, tidak mendengarkan suara-suara yang haram dari harta dia, maka hukum asalnya dia tidak dicela. Kemudian macam yang kedua adalah yang pasti keharamannya, yang orang sudah pasti dicela ketika dia mengambil atau memakannya, mengerjakannya, baik dalam urusan agamanya maupun kehormatannya di sisi manusia. Karena orang-orang sadar ketika hal itu haram, orang yang mengerjakannya dia rendah, kemuliaannya menjadi tercela, ya, dia sendiri melukai harga dirinya sendiri karena dia merendahkan dirinya dengan mengerjakan hal-hal yang haram yang disepakati oleh manusia. Contoh, minum khamr tadi, kemudian makan-makan bangkai, ya, makan daging-daging yang diharamkan seperti babi dan lain sebagainya. Yang hukumnya jelas di kalangan kaum muslimin, di kalangan manusia bahwa hukumnya haram dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian macam yang ketiga adalah macam syubhat, yaitu yang tadi kita sebutkan, hal yang tidak jelas halal atau haramnya. Hal yang tidak jelas halal atau haramnya diperselisihkan oleh para ulama. Kita coba berikan satu contoh. Dahulu, ini mungkin sedikit kontroversial ya, namun insya Allah ada manfaatnya kita sebutkan. Hukum rokok. Dahulu, sebelum majunya kedokteran, medis dan lain sebagainya, orang mungkin masih khilaf. Masih 50-50, ragu-ragu, ini halal atau haram. Ya, halal atau haram. Sehingga sebagian mengatakan ini halal, sebagian mengatakan haram. Bahkan sampai sekarang pun di antara para ulama ada yang menganggapnya sesuatu yang halal. Hanya sebatas makruh saja. Namun setelah jelas begitu ilmu kedokteran, ya, mengatakan bahwasanya rokok itu berbahaya dari zat-zat yang terkandung di dalamnya. Mengandung candu, bisa menyebabkan penyakit jantung, kanker, keguguran, impotensi, dan seterusnya. Maka sudah jelas keharamannya. Karena dia betul-betul berbahaya. Betul-betul berbahaya bagi kesehatan dan kita tidak diperkenankan untuk merusak diri kita. Maka siapapun yang merusak dirinya, maka dia telah berbuat sesuatu yang haram. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," atau "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian lempar diri-diri kalian dengan tangan kalian sendiri pada kebinasaan. Kemudian dalam kaidah agama, la darar wala dirar, tidak boleh membahayakan, tidak juga membalas dengan bahaya. Artinya membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Semua kaidah ini membuat kita sepakat bahwasanya hukum rokok tidak ada manfaatnya sedikit pun. Tidak ada manfaatnya sedikit pun. Maka kita berusaha untuk meninggalkannya.
berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Kita doakan ya kaum muslimin yang masih bisa dikatakan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecanduan rokok. Semoga mereka bisa meninggalkannya. Mereka menyadari bahwa hal tersebut sudah jelas ya, bahayanya sudah jelas, keharamannya. Walaupun sebagian ulama masih ada yang mengatakan makruh ya, tapi kalau Majelis Ulama Indonesia khususnya di negeri kita, mereka mengatakan hukumnya haram setahu saya. Fatwa mereka, maka kita ikuti pendapat ulama-ulama kita ya, terutama di negara kita, Majelis Ulama Indonesia mengatakan hukumnya haram, kita ikuti mereka. Sebaik-baiknya kita tinggalkan. Contoh lagi yang lain. Seandainya seseorang misal jatuh suatu zat atau barang kepada pakaian dia, cairan misalnya, yang kemudian dia ragu cairan tersebut najis atau tidak, ya, najis atau tidak, maka ini termasuk hal yang syubhat antara dia mau memakainya untuk beribadah atau tidak. Dia lihat apakah dia cairan ini memiliki tanda-tanda yang mengindikasikan bahwasanya dia najis. Najis itu kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya, memiliki sifat ciri. Di antaranya adalah rasa atau dalam bahasa Arab ta'mu, kemudian bau, rih, kemudian laun, warna. Ya, warna, rasa dan apa tadi? Bau, warna, rasa dan bau. Kemudian apabila dia tidak mendapati hal tersebut, maka dia tinggalkan. Dia tinggalkan, itu hanya sebatas keraguan biasa, berarti dia sudah bisa meyakini bahwasanya itu. Tapi kalau memang ada indikasi, oh ini baunya mulai ke arah sana, dia sekali lagi dia belum pasti bagi dia, karena dia tidak tahu cairan apa ini, apakah kencing ataukah apa, ataukah kotoran burung atau apa. Dia tidak tahu betul, tapi ada indikasi yang membuat dia hal ini bisa saja mengarah ke sesuatu yang najis, maka dia berusaha tinggalkan. Itu namanya wara. Daripada dia ragu-ragu, resiko dia jatuh kepada hal yang najis, sholatnya nanti tidak sah, ibadahnya tidak sah dan lain sebagainya, maka dia tinggalkan, lepas, dia ganti, dia cuci. Padahal sekali lagi kondisi dia masih setengah-setengah, ragu, cuman ada indikasi yang membuat dia mengarah kepada hal yang. Kemudian hal yang lain misalnya, ya, hal yang lain dalam makanan misalnya, ya, memang kita dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat. Namun ada kondisi ketika seseorang itu tidak ada tanda atau cirinya, yang ada dia hanya was-was saja. Hanya sikap dia berlebih-lebihan dalam agama dia, oh ini boleh nggak ya saya makan atau enggak? Karena dia ragu. Contoh, seorang mendapat hadiah daging dari temannya misalnya, dari temannya. Kemudian datang was-was dari dia, dan was-was kebanyakan dari syaitan. Ini orangnya nyembelih pakai bismillah atau enggak ya? Atau asal sembelih saja misalnya. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Ya, ketika kita membeli ayam di luar misalnya, di tukang potong, kadang-kadang ada saja was-was masuk. Sebagian orang ada yang terkena penyakit was-was ini. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita, hukum asalnya tidak perlu memikirkannya. Hukum asalnya adalah halal. Terutama apabila dia seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Karena makanan atau sembelihannya ahlul kitab dianggap halal. Makanannya mereka dianggap halal bagi kita. Ya, karena mereka punya syariat juga dalam menyembelih. Ya. Maka kita tidak perlu menanyakan. Tidak perlu memusingkan. Barulah ketika ya misalnya daging tersebut diambil dari orang yang kafir, yang memang mereka tidak memiliki syariat yang benar, tidak ada indikasi dan lain sebagainya. Kita jelas orangnya, oh ini orangnya benar-benar, bahkan mungkin kita lihat sendiri cara motongnya mungkin ya. Kita lihat sendiri cara motongnya, dia tidak mengucap bismillah, dia asal tebas misalnya dan lain sebagainya, maka kita tinggalkan. Itu termasuk hal yang syubhat. Tapi ketika kita sudah tahu dia muslim, ya insya Allah penjualnya muslim, maka kita tidak diwajibkan untuk
mencari tahu apakah dia menyembelihnya dengan bismillah atau tidak. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah, ya, diberikan hadiah daging. Kemudian mereka datangkan kepada Nabi sebelum mereka makan. Mereka datangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bilang, Nabi, kita tidak tahu ini yang ngasih daging ini dia nyembelihnya pakai bismillah atau enggak, mengucap bismillah atau enggak ketika menyembelih. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sammu antum wa kulu. Kalian baca bismillah lalu makan. Selesai urusan. Dari hadis ini, dan hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi mengatakan kepada mereka yang ragu apakah makanan atau daging ini disembelih dengan bismillah atau tidak, Nabi katakan, kamu makan ucapkan bismillah, selesai urusan. Menunjukkan bahwasanya ya, beberapa hal ya mungkin sedikit rancu di diri kita. Apakah ini termasuk syubhat ataukah ini termasuk hanya was-was semata? Hanya sikap berlebih-lebihan kita dalam agama, dan sikap berlebih-lebihan dalam agama tidak terpuji, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita perlu memahami fikihnya. Perlu memahami fikihnya. Adapun hal-hal yang benar-benar jelas syubhatnya, misalnya kita dapati dalam niaga kita, misal perniagaan kita, kemudian kita sendiri ragu akan model transaksinya, ya, apakah ini termasuk judi atau enggak? Karena bisa saja judi masuk dalam model transaksi bisnis kita, dalam transaksi jual beli kita. Apakah ini termasuk kezaliman atau tidak, dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang syubhat ini boleh kita tinggalkan. Contoh, misal bunga atau bagi hasil dari bank syariah misalnya. Ya. Kalau bank konvensional, seandainya kita sudah sepakat, para ulama mengatakan itu hal yang riba, ya, bank-bank umum itu hal yang riba. Maka sudah jelas bukan syubhat lagi, harus kita tinggalkan. Ya, kita menerimanya, kita buang, kita sisihkan, kemudian kita tinggalkan. Terlebih baik lagi kita jangan menabung sama sekali di situ, di bank-bank konvensional. Kemudian masuk pada bank-bank syariah, karena ternyata di bank-bank syariah pun masih di antara para ulama yang mengatakan ini masih belum sesuai syariat akadnya, misal, ya, kemudian buat kita ragu. Mereka sebut ini adalah bagi hasil, ya, mereka sebut ini adalah bagi hasil. Sedangkan kita, misal, kita tidak tahu, ya, dijadikan usaha apa, dijadikan proyek apa, apakah ternyata diputar dengan model KPR lagi atau apa permodalan lagi kepada seseorang yang akadnya masih mengandung riba dan lain sebagainya. Kemudian apakah kita dijamin keuntungannya? Kalau dijamin keuntungan berarti bukan bagi hasil. Karena disebut bagi hasil, seseorang juga beresiko untuk menerima bagi rugi. Ada kadang untung, kadang rugi. Ternyata di bank syariah kita tidak pernah rugi, untung terus misalnya. Maka ini membuat syubhat. Oh, kalau begitu saya lihat di mutasi rekening saya, mana yang termasuk bagi hasil, dikumpulkan, kemudian dipisahkan, kemudian kita infakkan. Kita infakkan untuk maslahat umum. Tidak kita tidak makan untuk diri kita sendiri. Ya, untuk bikin sumur misalnya, untuk pembangunan jalan misalnya, pembangunan jembatan misalnya. Hal-hal tersebut dibolehkan kata para ulama, ya, ketika barang-barang haram atau barang-barang syubhat untuk dibelanjakan di hal-hal itu tidak kita makan sendiri secara pribadi. Ya. Ini termasuk contoh syubhat yang bisa kita praktekkan, hal ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu macam-macam 3 hal ini, ada yang halal pasti, haram pasti, kemudian ada yang ragu, perlu kita tahu penyebab kenapa kita jatuh pada hal syubhat ini. Kenapa bisa seseorang ragu? Kenapa bisa seseorang ragu antara kehalalan dan keharaman sesuatu? Insya Allah kita akan sebutkan setelah azan. Tafadhol, azan dulu. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ada beberapa penyebab seseorang itu ragu, ya, pada suatu hukum. Yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Di antaranya yang pertama adalah sedikitnya ilmu. Ya. Ketika seseorang
Dia jarang bertolabul ilmu, jarang bermajelis ilmu. Sehingga dia tidak memiliki pemahaman yang begitu benar terhadap agama dia, itu membuat dia mudah sekali jatuh pada keraguan. Mudah sekali membuat dia jadi ragu-ragu ini halal atau haram. Sehingga dia nanti akan banyak ya jatuh pada kondisi dia beresiko masuk pada hal yang haram. Oleh karena itu, dari penyebab yang pertama ini kita dianjurkan untuk memperbanyak majelis ilmu, ya, duduk dengan kiai-kiai kita, duduk dengan ulama-ulama kita, duduk dengan ustadz kita atau teman-teman kita untuk bertukar ilmu, untuk bermajelis tentang suatu hukum, sehingga kita tambah banyak hukum yang kita tahu, tambah mudah kita untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram. Penyebab yang kedua adalah sedikitnya atau rendahnya daya faham seseorang pada suatu dalil. Karena ternyata ada model orang yang kedua, dia hafal banyak dalil, hafal banyak sabda Nabi SAW, tapi dia tidak faham isinya, tidak faham maknanya. Dia hafal ayat-ayat, tapi dia tidak pernah mencoba mentadaburinya dengan melihat tafsirnya, apa sih maksud dari ayat ini, dan lain sebagainya. Yang pertama tadi dia benar-benar kurang ilmunya, yang kedua dia berilmu tapi kurang paham. Ini juga sesuatu yang tidak diperkenankan. Sehingga seseorang bertambah ilmu, bertambah juga pemahamannya. Apabila ada sesuatu dari dalil yang dia kurang paham, dia cari tahu. Dia datangi orang yang paham bahasa Arab, orang yang paham ayat Allah, kemudian tanya apa maksud dari ayat ini. Sehingga dia tidak, pertama tidak ragu, yang kedua dia juga tidak keliru menghukumi sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya menelaah. Yang ketiga, kurang dia menelaah dan mendalami sesuatu. Sehingga dia, ini berasal dari sikap dia kurang peduli, kurang perhatikan, kurang menganggap bahwa ini adalah hal yang penting. Sehingga dia bermudah-mudahan, oh ini saya pernah dengar hukumnya A, langsung aja A lah dari seseorang. Padahal ternyata di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin sendiri hukumnya masih syubhat, khilaf. Maka kewajiban seseorang seharusnya tidak serta-merta mengambil atau meninggalkannya langsung, tapi dia berusaha mencari tahu, membaca buku-buku, mencari referensi yang lain, atau bertanya kepada orang yang pintar. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui hukum sesuatu. Kemudian penyebab yang keempat, dan ini yang paling keliru, adalah ketika seseorang salah niat, salah tujuan, ya. Dan ini terjadi di beberapa orang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, bahwasanya orang tersebut hanya menginginkan ucapannya diterima, ucapannya selalu dominan, menang, tanpa dia memperhatikan lagi apakah ucapannya atau pendapatnya yang dia pilih atau yang dia ucapkan benar atau salah, sesuai dengan dalil atau tidak. Dia hanya memikirkan dia ingin dihormati misalnya, dia ingin dianggap orang yang begitu kokoh misalnya ilmunya, tanpa dia mengevaluasi kembali ucapannya. Padahal ucapannya atau hukum yang diambil masih meragukan antara halal atau haram, boleh atau tidak, dan lain sebagainya. Dia asal mengucapkannya saja karena tadi salah niat. Karena kalau seorang niatnya benar ingin menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan dari Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar berhati-hati. Tidak serta-merta mudah bagi dia untuk mengucap atas nama agama ini tanpa mengecek kebenarannya. Ya, itu namanya disebut al-qaulu 'ala Allah bighairi ilm. Ya. Dia mengatakan hukum sesuatu tanpa ilmu, tanpa dalil dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita tambah lagi ilmu kita, tambah banyak belajar kita, lebih banyak lagi kita sisihkan waktu-waktu kosong kita untuk bermajelis ilmu dengan orang-orang yang
yang berilmu. Kemudian faedah yang terakhir adalah faedah dari yang diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ketika Nabi menyebutkan hal-hal syubhat ini banyak tidak diketahui oleh manusia, bukan berarti seluruh manusia atau mayoritas manusia tidak tahu. Bahkan ini menunjukkan kemungkinan banyak di antara manusia yang lain yang tahu hukumnya, yang menyadari bahwasanya itu syubhat. Sebagian manusia banyak di antara mereka tidak menyadari itu syubhat, sehingga asal ambil saja, asal mengerjakan saja, asal makan saja. Sebagian lagi yang tidak kalah jumlahnya banyak juga yang tahu bahwasanya itu syubhat, kemudian dia lebih berhati-hati meninggalkannya, sebagaimana anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena termasuk sunnatullah, tidak mungkin ada satu hukum ya di dalam agama ini yang kemudian tidak ada seorang pun yang tahu hukumnya. Ada suatu masalah di dalam agama ini, kemudian seluruh dunia dari zaman Nabi sampai sekarang tidak ada yang tahu hukumnya. Itu tidak mungkin. Karena itu menunjukkan bahwasanya agama ini belum sempurna. Padahal agama ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan seterusnya dalam surat Al-Maidah. Salah satu wahyu yang turun paling terakhir ketika pembukaan kota Mekah, bahwasanya Allah telah sempurnakan agama ini. Artinya kita juga beriman bahwasanya ketika kita mendapati suatu masalah, insya Allah atas izin Allah ada satu orang, dua orang, atau banyak mungkin orang yang mungkin kita tidak menyadarinya, tidak tahu, tapi mereka tahu. Karena tidak mungkin ada satu masalah dalam agama ini, sekali lagi Anda sebutkan, tidak mungkin ada satu masalah dalam agama ini yang tidak seorang pun tahu hukumnya. Tidak seorang pun menyadari bahwasanya itu halal, haram, atau itu syubhat. Ya. Itu diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait pembahasan tentang halal, haram, dan syubhat. Adapun potongan hadis yang terakhir yang berbunyi ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam jasad itu ada seonggok daging yang mengatur dan mengontrol semua anggota badan. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang. Kita bahas juga bagaimana sikap kita terhadap hati kita, apa kewajiban kita terhadap hati kita, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hati ini mampu mengontrol seluruh sikap kita. Kemudian kita juga bahas sedikit, kita singgung sebenarnya akal manusia letaknya di mana? Di kepala ataukah di hati? Kita lihat dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita simpulkan bagaimana pendapat mayoritas ulama terhadap hukum ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.